pertarungan calon legislatif pada pemilu 2024 berlangsung cukup sengit. Bahkan ada salah satu daerah pemilihan atau dapil yang disebut-sebut sebagai dapil neraka lantaran bertabur tokoh, artis pertahanan, serta memiliki cakupan daerah yang sangat luas. Tujuan ingin membawa perubahan di daerah yang dibela merupakan salah satu alasan dari banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik mendaftar menjadi caleg pada pemilu 2024. Lantas, berapa modal jadi caleg? Kita akan bahas dalam Waspada Stres Pasca Pemilu, begini cara atur keuangan. Ya, tak dapat disangkal jumlah ongkos politik yang dikeluarkan caleg untuk berkontestasi di pemilu tidaklah sedikit. Ongkos politik ini bervariasi bergantung pada tingkat dan juga daerah pemilihan. Menurut penelitian LPEM FEUI, ongkos politik caleg untuk DPR RI berkisar antara 1,15 miliar hingga 4,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk DPRD provinsi adalah kisarannya 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Sementara itu, Prachna Research Indonesia juga pernah melakukan penelitian soal modal menjadi caleg, di mana untuk DPR RI sendiri kisarannya adalah 1 miliar sampai 2 miliar rupiah. Kemudian untuk DPRD provinsi ini kisarannya 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dan untuk DPRD kabupaten atau kota 250 juta sampai dengan 300 juta rupiah. Nah, Anda pasti bertanya-tanya kan untuk apa saja sih modal caleg ini? Nah, modal caleg digunakan untuk berbagai macam hal. Salah satunya untuk akomodasi ke daerah pemilihan. Selama masa kampanye, setidaknya caleg mengunjungi daerah pemilihan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Selama kegiatan tersebut, caleg akan mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan transportasi, penginapan, makan, dan lain-lain, yang jumlahnya bisa melebihi perencanaan pertama. Selain untuk akomodasi, modal caleg juga biasanya digunakan untuk biaya kampanye seperti menyiapkan atribut seperti kaos, umbul-umbul, iklan, baliho, maupun logistik. Tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan branding si caleg. Masih ada lagi yang lain? Tentu ada. Seperti untuk tim sukses, bantuan sosial, biaya pengumpulan massa, hingga biaya saksi. Kemudian ada sejumlah faktor yang juga mempengaruhi modal caleg seperti ukuran dan juga karakteristik dapil, kebijakan dan mekanisme parpol, hingga strategi dan gaya kampanye caleg. Pertengahan tahun kemarin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bahkan mengungkapkan butuh uang hingga 40 miliar rupiah untuk bisa menjadi anggota DPR Dapil DKI Jakarta. Dengan modal sebesar itu, apakah sebanding dengan gajinya? Langsung saja kita bahas pada slide berikutnya. Usai pemilu tahun 2019 lalu, total ada 575 anggota DPR RI yang dilantik di Senayan yang berasal dari berbagai latar belakang seperti pebisnis hingga kalangan artis. Anggota DPR RI menerima gaji, tunjangan, dan juga penerimaan lain selama menjalankan tugas legislatifnya. Lantas, berapakah sebenarnya gaji pokok serta tunjangan yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan masa jabatan 2019 hingga 2024? Nah, besaran dari penerimaan bulanan anggota DPR RI ini dapat ditelusuri melalui Surat Edaran Sekjen DPR RI tahun 2010 serta Surat Menteri Keuangan nomor 520 tahun 2015 yang memaparkan tentang besaran gaji pokok dan tunjangan anggota DPR RI. Kita lihat untuk Ketua DPR RI sendiri adalah gajinya Rp5.040.000 per bulan. Kemudian untuk Wakil Ketua DPR adalah Rp4.620.000 per bulan. Dan untuk anggota DPR RI sendiri adalah Rp4.200.000 per bulan. Sedangkan anggota DPR ini memiliki berbagai tunjangan, diantaranya adalah tunjangan tetap dan juga tunjangan lainnya. Untuk tunjangan tetap sendiri ini ada tunjangan istri atau suami adalah Rp420.000, kemudian tunjangan anak ini adalah Rp168.000 sampai dengan tunjangan lainnya ada juga tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran hingga asisten anggota juga dapat biaya sebesar Rp2.250.000. Nah, berbagai tunjangan dan juga biaya perjalanan tersebut ini bisa didapat lebih besar lagi bagi anggota DPR RI yang menduduki posisi tertentu di parlemen. Selain itu, selama masa jabatannya, anggota DPR RI juga menerima fasilitas rumah dinas yang disediakan negara di Kalibata, Jakarta Selatan dan juga di Ulu Jami, Jakarta Barat. Selain rumah dinas, anggota DPR juga masih menerima dana berupa anggaran pemeliharaan rumah jabatan dan juga anggota DPR RI ini akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji pokok atau sebesar Rp2.520.000 per bulan.
Adapun 14 Februari 2024 kemarin, masyarakat Indonesia telah menggunakan hak suaranya untuk mencoblos caleg pilihan dan kini tengah memasuki periode penghitungan suara. Namun, dengan modal yang cukup fantastis, bagaimana kondisi mental dari para calon legislatif yang tidak terpilih? Kita akan bahas ke slide berikutnya. Bagi caleg yang mendapatkan jumlah suara yang sedikit, tampaknya mereka harus berbesar hati. Jangan sampai kegagalan menyebabkan rasa kecewa, depresi hingga gangguan jiwa. Bahkan beberapa rumah sakit sampai mempersiapkan ruang khusus bagi para caleg yang gagal dalam kontestasi pemilu 2024. Semua ini dilakukan untuk menekan angka kejadian stres yang mungkin dialami caleg. Namun bisakah berobat menggunakan BPJS Kesehatan? Jawabannya tentu bisa. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Indonesia mencakup pelayanan kesehatan mental sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. JKN ini termasuk layanan konsultasi, pemeriksaan, tindakan medis dari dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta dokter spesialis jiwa di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan seperti di rumah sakit. Rizky juga mengatakan bahwa dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat merujuk pasien ke dokter spesialis jiwa di rumah sakit jika diperlukan. Dokter spesialis jiwa nantinya dapat menentukan layanan yang diperlukan sesuai dengan indikasi medis dan juga ketentuan yang telah ditetapkan. Ya pemirsa, itulah tentu yang kita harapkan bagi para caleg yang saat ini belum berhasil dapat mengalihkan perhatian dari kegagalan politik dan bergerak maju dengan semangat baru. Jangan lupa untuk berbicara dengan keluarga, teman, dan pendukung politik setelah pemilu, serta melakukan aktivitas menyenangkan seperti berolahraga, beribadah, atau menikmati hobi untuk membantu melepaskan tekanan dan juga mendapat dukungan emosional yang diperlukan.